Sukane apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjut pertemuan hari ini masih dengan tema yang sama dengan pertemuan yang kemarin. Di pertemuan kemarin kita membahas beberapa ayat Al-Qur'an mengenai berbuat baik kepada orang lain atau bersedekah kepada orang lain. Sekarang yang akan kita bahas ada surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Maun semua ayat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was sailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasyabirina fil ba'sya'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaikal ladina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini menerangkan tentang esensi menjadi seorang muslim yang baik. Di sini dijelaskan bagaimana menjadi seorang muslim yang sempurna, yang baik jadi dalam semua aspek. Jadi dalam menjadi seorang muslim yang baik itu ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Aspek iman, aspek Islam, dan aspek ihsan. Nah, semuanya ini terangkum dalam ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Di sini dijelaskan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi bukanlah suatu kebaikan itu tentang menghadapkan wajahnya ke arah timur atau ke arah barat. Tetapi sesungguhnya yang dinamakan kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi. Itu adalah aspek iman yang sudah dipenuhi. Jadi untuk menjadi mukmin yang baik, di sini dijelaskan harus memenuhi aspek keimanan, yaitu tadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah. Terus di sini ditambah lagi wa nabiyina. Terus wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa fir riqabi. Terus ada aspek kedua di sini adalah aspek ihsan yang dimasukkan terlebih dahulu. Aspek ihsan itu apa? Yang dinamakan ihsan itu aspek kebaikan kita secara vertikal. Jadi menjalin hubungan yang baik antar manusia. Jadi jiwa sosialnya itu juga harus baik. Ihsan itu meliputi tentang norma, etika, kepedulian kita antar sesama. Itu masuk kategori aspek ihsan dalam melengkapi jiwa kemusliman kita yang baik. Nah, di sini
Terus disebutkan bagaimana menjadi muslim yang baik itu, kebaikan itu. Jadi yang pertama tadi sudah disebutkan iman kepada Allah sampai seterusnya sampai iman kepada Nabi Muhammad. Terus masuk aspek yang kedua ada wa atal mala ala hubihi dawil kurba, yaitu memberikan atau menafkahkan harta ala hubihi, itu adalah harta yang disenanginya. Dalam artian apa? Ala hubihi ini ditekankan bahwa ketika kita menafkahkan sesuatu atau mensodakohkan sesuatu itu bukanlah harta yang sisa. Dalam artian semisal contoh awakmu apa ngene iku jenenge duwe tanggamu iku gak mampu, awakmu masak sego gawe keluargamu terus ana sisane baru mbok kekno, nek gak ana sisane gak mbok kei. Nah, itu namanya bukan ala hubihi. Yang dimaksud ala hubihi di sini dari awal kamu memberikan, kamu memasak nasi, itu sudah kamu sisihkan untuk dirimu dan juga untuk tetanggamu. Itu namanya ala hubihi. Jadi penekanannya itu di situ bukanlah sesuatu yang sisa yang akan kamu berikan kepada orang lain. Wa atal mala ala hubihi itu maksudnya seperti itu. Jadi kita memberikan sesuatu, memberikan harta benda kepada orang lain atau kepada keluarga kita sendiri, itu bukanlah sesuatu yang sisa. Nah, jadi barang sisa kan yo barang gak kanggo. Nah, jadi dari awal kamu itu ketika semisal ini contohnya seperti memasak nasi tadi ya. Dari awal kamu memasak nasi wis mbok kei apa ngene iku takerane wis lebih, wis mbok taker dhewe gawe tanggamu. Ora awakmu masak terus ana luweh lagi mbok kekno tanggamu. Alahubihi itu bukan seperti itu. Tapi dari awal kon masak iku wis ana jatah kanggo tanggamu. Itu namanya wa atal mala alahubihi. Dawil kurba di sini memberikan nafkah kepada dawil kurba, itu artinya keluarga, orang-orang kerabat sendiri. Jadi enggak hanya, maksudnya bukan hanya keluarga kandung ya, termasuk kakek, paman, sepupu, itu dawil kurba. Jadi memang ketika kita bersedekah itu memang paling utama, yang paling utama itu memang derajatnya lebih tinggi kepada keluarga daripada orang lain. Karena kita memberi nafkah ya, semisal kalian sudah berkeluarga. Ini contohnya sing lanang-lanang Malik Yono ben sudah berkeluarga, memberi nafkah kepada keluarga sendiri itu hukumnya wajib. Kene wajib ngawahi keluargane bojomu, anakmu, bapak ibumu. Nah, itu hukumnya wajib memberi nafkah. Nah, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Makanya di dalam ayat ini pun didahulukan wa atal mala ala hubihi dawil kurba. Yang didahulukan di sini disebutkan adalah dawil kurba, yaitu kerabat terlebih dahulu. Memang bersedekah kepada kerabat sendiri ya itu lebih utama. Nah, bahkan dalam kitab apa sih? Sadul Ibad. Nah, di situ pun dijelaskan bahwa sedekah yang paling utama otomatis satu kepada orang tua. Setelah kepada orang tua baru kepada kerabat sanak saudara. Setelah itu baru kepada orang lain. Itu derajatnya paling tinggi. Pertama ya Pak, pasti orang tua. Terus sanak keluarga, baru orang lain. Tingkat pahalanya paling dhuwur wong tua. Makanya di sini dawil kurba yang pertama. Terus wal yatama. Jadi memberi harta kepada orang anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wamnas sabil, apa jenenge? Orang yang sedang dalam perjalanan, wasailina. Nah, ini wasailina orang-orang yang minta-minta, pengemis lah ya. Makanya wasailinya ini delembui dewi. Balik di sini guru saya pernah menjelaskan ketika dalam pengajian pas pengaji Nasoibul Ibad itu kodrat manusia itu di apa namanya diciptakan ya untuk bekerja, untuk berusaha. Jadi manusia itu harus berusaha. Jadi enggak
nggak melulu minta-minta kepada orang lain, kecuali kalau memang sudah benar-benar berusaha dan tidak ada hasilnya, masih kurang, bolehlah kita minta-minta. Tapi kalau nggak ada usahanya, kita cuma mengemis saja, itu juga bukan sesuatu hal yang baik. Maka nanti di ayat ada penjelasan sendiri tentang bagaimana apa ngendiku jaluk-jaluk ketika kita sudah mampu, meminta-minta saat kita ini sudah mampu itu adalah hal yang buruk, bukan termasuk perilaku yang baik. Makanya di sini pun wasailinya dalam artian di sini diartikan pengemis itu ditaruh yang paling akhir. Jadi wa atal mala yang pertama yang diutamakan adalah kerabat, anak miskin, terus orang miskin, anak yatim, terus orang miskin, terus orang yang dalam perjalanan, baru yang terakhir ada wasailin dalam artian di sini pengemis. Wong sing jaluk-jaluk. Iya. Umpama kan batal malah anak di derajat yang paling akhir memberi pada orang yang Minta-minta. Nah, derajat yang paling utama memberikan pada orang tua. Kalau misal orang tua kita sudah nggak ada, terus kita mau memberi sedekah kepada orang yang minta-minta dengan niat untuk memberi hadiah kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Kita. Ya, Kalau apa? bisa menjadi derajat yang paling utama saja. Oh, dalam artian kita niatnya memberi untuk diberikan kepada pahalanya diberikan kepada orang tua. Ya, bisa jadi ini untuk urusan pahala ya. Saya di sini nggak bisa menjawab apakah pahalanya itu lebih utama itu. Yang pasti ketika kita berniat sedekah untuk dipahalakan kepada orang tua itu bisa. Apa jenenge? Bahkan ketika kamu tidak niat sekalipun ya, semisal kamu memberi dalam artian gini Lek. Jadi ketika kita memberikan sedekah ya kepada orang miskin, kita memberi harta, ya otomatis ya hartanya kita kasihkan ke orang miskin. Pahalanya ke siapa? Ya pahalanya kepada orang tua. Nah, bukan berarti itu tentu konteksnya berbeda dengan kita memberi harta langsung kepada orang tua. Sedangkan wa atal mala di sini adalah maksudnya adalah memberi nafkah kepada orang tua. Tentu berbeda. Tapi apakah pahalanya di situ bisa sampai? Bisa. Di di hadis apa idza matabtu adama engko ta'amalu ila misalnya contohkan zayatan awi menyatakan bihi awalatin solihin yadaulah. Di situ diartikan waladin soleh yadaulah. Bahkan di situ yadaulah di sini ini penjelasan guru saya ya. Yadaulah di situ dijelaskan bahwa ada lafaz yadaulah itu untuk melengkapi waladin soleh. Jadi meskipun ketika kita sedang beramal kebaikan tanpa kita mendoakan atau diniatkan kepada orang tua, secara otomatis apa yang kita perbuat itu tindak laku soleh yang kita lakukan itu akan menjadi ganjaran orang tua kita juga. Meskipun kita gak niati, semisal semisal si A punya orang tua yang sudah mati. Si A ini sedekah sama awakmu, tapi dia nggak meniati sedekah ini untuk orang tuanya. Tapi tetap pahala yang dilakukan si A ini tetap sampai kepada orang tuanya, karena bagaimanapun juga yang mendidik si A, yang menjadikan si A untuk menjadi waladun soleh itu adalah orang tuanya. Makanya ada yang mengatakan anak itu sebuah investasi bagi orang tua. Api LE anak itu semuanya akan kembali kepada orang tua. Itu. Nah, tapi tentu berbeda dengan konteks wa'atul mala. Di sini wa'atal mala itu yaitu memberi nafkah. Berbeda berarti apa jenenge derajat sedekahnya sama, tentu berbeda karena tadi wa'atal mala alal miskin, meskipun diniati untuk apa jenenge orang tua kan berarti seakan-akan orang tua kamu yang sedekah seperti itu.
Jadi pahalanya ya seperti orang tahu, orang kamu sedekah ke orang miskin, orang tuamu juga sedekah ke orang miskin. Jadi beda dengan ketika derajatnya kamu bersedekah untuk orang tua. Tapi nilai kesolehan kamu kepada orang tuamu itu juga pasti ada ganjaran tersendiri. Seperti itu. Wasailina, terus wafiri kobi ditambah lagi di sini adalah memerdekakan budak. Jadi selain memberi tindakan apa ini bentuk aspek ihsan, aspek sosial yang harus dilakukan selain memberi sedekah, memberi nafkah kepada orang lain, juga salah satu di sini adalah disebutkan memerdekakan budak. Nah, terus di sini terus aspek yang ketiga adalah aspek Islam, wa aqamas shalah wa atas zakah wal mufuna bi ahdihim ida ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba'si ulaikal ladina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Tadi sudah kita sebut, kita bahas tentang aspek untuk menjadi seorang muslim yang baik ada 3 aspek: aspek keimanan, aspek Islam, aspek ihsan. Aspek keimanan adalah bagaimana kita menjaga keimanan kita kepada Allah terkait kepercayaan ini ya, percaya kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kitab dan lain-lain. Terus aspek ihsan yang nomor 3 sudah kita bahas terlebih dahulu tadi, wa atal mala ala hubihi. Ihsan itu menjaga hubungan baik antar sesama terkait berperilaku yang baik, cara bersopan santun yang baik, memiliki kepedulian yang baik antar sesama, itu termasuk ihsan. Di sini disebutkan tadi sudah wa atal mala ala hubihi dawil qurba, memberi nafkah kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang sedang bepergian, atau memerdekakan budak. Nah, terus aspek yang kedua sekarang adalah aspek Islam, yaitu yang berkenaan dengan ibadah manusia. Di sini wa aqamas shalah. Orang kebaikan itu adalah yaitu orang yang mendirikan sholat, menunaikan membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim ida ahadu, orang yang menepati janjinya ketika dia berjanji. Jadi wong janji itu harus ditepati. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si, itu menjadi orang yang sabar ketika dalam keadaan sempit, rupek uripe ewoh, wad dharra'i, dan dalam keadaan sengsara, uripe rupek susah dan lain-lain, atau wahinal ba'si, atau ketika dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang kan otomatis semuanya serba susah. Nah, itu kita harus sabar. Ulaikal ladina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Demikianlah itu adalah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Sodaku di sini adalah, kalau diartikan adalah makna aslinya adalah benar. Benar di sini maksudnya adalah iman yang benar sebenar-benarnya adalah dengan cara melakukan 3 aspek tadi. Aspek iman dipenuhi, aspek Islam dipenuhi, aspek ihsan juga dipenuhi. Wa ulaika humul muttaqun, dan demikianlah termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, paham ya, bisa dimengerti? Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 177 di sini dijelaskan bagaimana kita harus memenuhi 3 aspek untuk menjadi seorang muslim yang benar-benar sejati. Yaitu pertama ada aspek keimanan harus dipenuhi, aspek keislaman harus dipenuhi berkaitan dengan ibadah, terus aspek ihsan juga harus dipenuhi berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia. Nah, itu adalah penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 177. Oke, saya lanjut lagi.
Surat Al-Maun ayat 100 ayat 100 ya, ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzakal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun alladziina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzakal ladzi yad'ul yatim, mereka itu adalah orang-orang yang menghadi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan memberi makan kepada orang miskin. Ini juga dibahas lagi, ini pembahasan tentang aspek sosial lagi, termasuk bagaimana orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardi anak yatim. Jadi yang dinamakan mendustakan agama itu tidak serta-merta dengan kita misal menyekutukan Allah, tidak sholat, tidak zakat, tidak hanya itu. Tapi ketika kita menghardi anak yatim, tidak enggan ketika kita punya harta berlebih, enggan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu juga termasuk tindakan yang mendustakan agama. Di sini dijelaskan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu siapakah orang-orang yang mendustakan agama tadi? Fadzakal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardi anak yatim. Berarti dalam artian enggak hanya menghardi, berarti tidak menyantuni, tidak apa ngono iku jenenge, tidak dekat dengan anak yatim, itu adalah orang yang mendustakan agama. Dan orang yang tidak mau enggan memberikan sedekah untuk orang yang miskin. Terus disebutkan lagi fawailul lil musallina alladziina hum an sholatihim sahun alladziina hum yura'un. Terus bentuk orang yang mendustakan agama lagi adalah di sini fawailul lil musallin, yaitu adalah neraka bagi orang-orang yang sholat yang mereka lupa dengan sholatnya. Alladziina hum yura'un, mereka yang riak dalam melakukan sholatnya. Nah, itu termasuk ya bentuk daripada mendustakan agama. Orang sholat ya harus lillahi ta'ala, ketika ada riak ya wallahu alam. Jadi bentuk kita tidak mendustakan agama, bentuk keimanan kuat kita kepada Allah itu ya dibentukkan dengan cara kita tidak pernah menghadi orang yatim, anak yatim, dan kita juga tidak enggan untuk memberi bantuan kepada orang yang miskin. Dan ketika kita sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak ada riya. Di sini dalam hal kebaikan ya. Jadi di sini sering terjadi apa ngono jenenge pemikiran yang keliru. Ketika kita ingin melakukan sesuatu hingga takut riya, akhirnya mengurungkan niat baik kita, itu juga adalah sesuatu yang keliru. Misal kuyung ape sedekah 1.000 nang masjid, tapi engko urung wis engko aku wedi riak nek sedekah akeh-akeh, ayo sedekah ming 5.000 tok cek gak riak jarene. Nah, itu ya bukan seperti itu juga. Jadi menyikapi perbuatan baik kita ya. Nek Romo Yai Majuin itu dulu pernah menjelaskan, lebih baik mana amal titik tapi ikhlas, ambil amal akeh tapi gak ikhlas. Saya dulu juga menjelaskan, ya mending amal banyak. Dalam artian tuh gini, ikhlas gak ikhlas itu urusannya Gusti Allah. Ketika kamu punya amal banyak, ya penggambarannya tuh seperti ini. Ketika kamu punya uang yang banyak ya, kamu punya harta yang berlebih banyak, atau kamu punya amal yang banyak, terus ada dalam hatimu keraguan atau tinimbang ono pemikiran, daripada saya riak amal banyak-banyak, saya mending amal sedikit saja. Nah,
adanya kamu enggan mengeluarkan yang banyak hingga akhirnya mengeluarkan sedikit saja, itu menunjukkan bahwa memang kamu itu tidak ada niatan ikhlas untuk memberi. Kamu mengatakan wis titik ae tinimbang ikhlas, itu menandakan bahwa tidak ada keikhlasan dalam memberi. Karena kalau orang itu ikhlas, tidak ada riak dalam amalnya, ya akan wis jor-joran. Soalnya apa yang dinamakan ikhlas itu ya bukan hanya sesuatu yang ala kadarnya, tapi yang dilakukan dengan semaksimalnya, dengan sepantas-pantasnya, itu yang namanya dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan hanya saikhlase ae ngawehi titik tok, bukan seperti itu. Tapi yang namanya dengan ikhlas itu adalah yang sepantas-pantasnya dan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itu yang dinamakan ikhlas. Orang nek ikhlas pasti nggak akan eman-eman akeh titik jumlahnya iku podo. Nek wong nggak ikhlas jelas mau ngomongi wis mending titik ae tapi ikhlas. Iku wis podo ae gak ikhlas. Mending akeh. Meskipun kita ada semisal naudzubillah ada keriaan dalam hati, paling enggak apa yang kita beri itu bisa memberi banyak manfaat kepada orang lain. Nek Yai Mas Bui sendiri pernah menjelaskan itu pas pengajian Ihya itu ikhlas kita beramal itu ikhlas biarlah itu menjadi urusan Allah. Jadi kita jika mampu untuk beramal banyak, mampu melakukan banyak amal, entah itu berupa amal sosial maupun amal ibadah, lakukan sebanyak-banyaknya. Entah nanti ikhlas tidak ikhlas, itu adalah bagaimana Allah menilainya, itu urusan Gusti Allah, bukan urusan kita, bukan urusan manusia. Jadi ketika kamu banyak beramal ya, hendaknya lah disertai istighfar. Jadi ketika beristighfar memohon ampun kepada Allah jika ada riak dalam amal yang kita lakukan. Itu Yai mengajarkan itu seperti itu. Jadi amalku seakeh-akehmu, sak mampu-mampumu, sak pantes-pantese. Jika ada riak di dalamnya maka istighfarlah. Insyaallah Gusti Allah ngapura. Jadi yang aslinya amalmu itu ada riaknya dan kamu banyak semisal ya, kamu duwe 1.000. Ono riake mbok sedaro kono kabeh 1.000 iku maneh. Enggak mbok pecah-pecah. Gak ngomong titik ae sepenting ikhlas mbok sedaro kono kabeh. Itu pasti memberi banyak manfaat kepada orang lain. Itu pasti nilainya ibadah di masa Allah. Nek ada riaknya, riak kan bisa menghapuskan daripada pahala kita. Kamu beristighfar kepada Allah. Soalnya riya itu urusannya adalah hablum minallah. Jadi kamu meminta apa jenenge ampun kepada Allah. Nek disepuro ya otomatis riyae hilang, sedekahmu murni bersih, dianggap sedekah yang ikhlas. Seperti itu. Itu kita menyikapi tentang riya ya. Demikian ya. Ada yang ditanyakan? Itu penjelasan terkait surat Al-Maun tadi. Balik. Kalau sedekah tetap sama kode yang mana Pak? Oh iya, masih yang mana ya? Nah itu kan termasuk sedekah jariyah ya. Mungkin kalau kategori di sini dia nggak masuk dawil kurba wa yatama wa masakin wa nasabil wa sailin, nggak termasuk di situ. Tapi yang pasti ketika sedekah jariyah itu ya masuknya kita bersedekah kepada semua umat. Karena apa yang kita jariyahkan, apa yang kita sedekahkan itu bermanfaat untuk semua umat. Nah, kon sedekah gawe pondok. Pondok iku kanggone sapa? Kanggone wong akeh. Ya berarti kon awakmu sedekah enggak hanya kanggo wong, gak kanggo dawil kurba saja, wal yatama saja, wal masakin saja, tapi baik untuk banyak orang. Bisa jadi semuanya masuk, mencakup semuanya. Karena itu memang bangunan untuk umum.
Sedekah jariah. Itu sedekah, bentuk sedekah jariah. Nah, di sini saya juga pernah mendengar penjelasan terkait sedekah jariah ya. Sedekah jariyatin itu tidak hanya terhitung bagi orang-orang yang mengeluarkan harta saja. Dalam artian semisal seperti ini. Di kampung kamu belum ada langgar. Sing paling sugih ku Malik. Sing bandani langgar iki Malik. Beng, ngeye dhuwit 1 M gawe bangun langgar. Yono gak duwe dhuwit, Billy gak duwe dhuwit, Nurul gak duwe dhuwit. Nah, tapi ketiganya ini ono Udin, ono Rizky, wonge kabeh ini ikut gotong royong membantu membangun daripada musola. Nah, itu juga termasuk bentuk sedekah jariah. Jadi yang namanya sedekah jariah ini saya ikut di pengajian rutin di desa saya ini dijelaskan ketika pengajian Irsyadul Ibad ya. Untuk referensi ustadznya saya kurang tahu, yang pasti dalam pengajiannya kita membahas sedekah yang ada dalam kitab Irsyadul Ibad. Nah, di situ beliaunya menjelaskan yang namanya sedekah jariah itu adalah tidak hanya berupa harta, tapi bentuk upaya kita dalam bentuk usaha ataupun tenaga itu juga termasuk sedekah jariah. Paham ya? Mana Lik? Ya, demikian pembahasan untuk bab 1 terkait dengan materi kepedulian dengan orang lain, pemberi sedekah kepada orang lain. Saya cukupkan, semoga bisa bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.